Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Biarlah pengenalan Bapa, Ibu, Saudara dalam Tuhan Yesus bertambah tiap harinya dengan bertambahnya sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran di dalam Bapa, Ibu, Saudara. Mari kita membaca bersama dari Alkitab pada hari ini dari kitab Yeremia 29 ayat 11 yang bunyinya adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Efesus 1 ayat 18 juga mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Titus 1 ayat 2 juga mengatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Titus 3 ayat 7 juga mengatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, melihat ayat-ayat ini, maka Tuhan telah mempunyai rencana-rencananya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan semua rancangan ini tidak sama dengan rancangan dan cara kita, tetapi semuanya berakhir untuk kebaikan kita semua. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan untuk menuju suatu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan apa? Dari ayat ini kita dapat mengambil dua pengharapan, yaitu satu, pengharapan akan menerima kemuliaan kelak. Dua, pengharapan akan hidup yang kekal. Inilah perbedaan antara umat percaya dan orang dunia pada umumnya. Orang dunia hidup hanya dengan fakta-fakta yang ada dan dianalisa oleh pikiran atau hikmat dunia. Tetapi umat percaya mempunyai iman, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari mana kita tahu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Dari Alkitab, yang berisi semua Alkitab itu adalah janji-janji Tuhan. Dari Mazmur 94 ayat 11 mengatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amsal 19 ayat 21, banyaknya rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, rancangan-rancangan yang dimiliki oleh manusia itu sia-sia karena keputusannya terjadi dari Tuhan. Jadi mengapa kita tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia? Dialah yang memutuskan perkara atau rancangan itu terjadi atau nyata dalam kehidupan kita. Bukanlah karena hikmat kita, bukan pula karena cendekia kita. Yesaya menulis di Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Ayat ini menyatakan bahwa apa yang kita rencanakan berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita.
juga jalan atau caranya juga berbeda. Maka dari itu serahkanlah semua rencanamu atau caramu dalam kekuatan tangan Tuhan. Maka biarlah Dia menjadikan rancangannya atau caranya selaras dengan apa yang menjadi rencanaku. Demikianlah renungan hari ini. Sampai bertemu kembali dalam lain kesempatan. Haleluya.